Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada video terbaru dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah Hafizahullah ta'ala, di mana video terbaru ini adalah video ketika beliau menanggapi orang-orang yang ketika Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah meninggal dunia, ya, ada yang kemudian membuat video menanggapi berita tersebut, ya. Katanya wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu harus disikapi dengan kaum muslimin dengan sikap yang berbahagia kaum muslimin. Karena itu adalah momen matinya seorang dedengkot aliran sesat, dedengkot ahlul bid'ah, sekaligus musuh Islam, ya. Dan kita tahu siapa orang yang membuat video tersebut kaum muslimin. Duo kumis, ya. Ini dua-duanya kumis, ya, IR sama LB, ya. Yang satu Jember, yang satu Malang. Dua-duanya membuat video yang seperti itu kaum muslimin, ya. Ketika meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya, dikatakan oleh mereka bahwa itu adalah meninggalnya dedengkot aliran sesat. Dan itu sebenarnya juga bukan sebuah hal yang sangat mengherankan lah. Mengherankan iya, tapi sangat mengherankan tidak. Karena memang sebelumnya ini sudah banyak sekali fitnah-fitnah dari mereka yang ditujukan kepada orang-orang yang mendakwahkan sunnah kaum muslimin, ya. Ada Pak MM, ya, bapak tua yang sekarang sudah dipecat, ya. Orang-orang itu mengatakan apa? Bahwa dakwah sunnah ini, dakwah yang mereka sebut Wahabi, ya, kata mereka ini ketika berdirinya didukung oleh Yahudi, kemudian disokong oleh Yahudi, bahkan bukan hanya Yahudi, ya, tapi juga orang-orang Syiah. Jadi dakwah yang mereka sebut dakwah Wahabi ini, ya, didukung oleh musuh-musuh Islam. Makanya ketika Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah meninggal dunia, ya, di antara mereka mengatakan itu adalah momen meninggalnya orang yang menjadi musuh Islam, ya, karena orang itu dedengkot aliran sesat, dedengkot ahlul bid'ah. Padahal kalau kita melihat fakta, ya, fakta di lapangan ini kaum muslimin, tuduhan mereka ini sebenarnya semua kembali kepada mereka kaum muslimin. Nggak ada satupun yang tertuju, ya, tertuju kepada apa yang mereka tuduhkan. Ya, mereka nuduh Wahabi, anti Yahudi, bentukan Yahudi, didukung Syiah. Itu sebenarnya kembali kepada mereka semuanya dan itu terbukti kaum muslimin. Sekarang sedang viral beritanya kaum muslimin, ya. Coba kita simak dulu video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah bagaimana tanggapan beliau tentang orang-orang yang seperti itu kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya. Jadi begitu meninggalnya Ustadz Yazid, kemudian ada yang coba mencaci maki, ada yang mau menyamakan dengan Abu Jahal atau apa. Ini ajaib ini, ya. Luar biasa itu. Tapi jangan aneh, jangan merasa aneh. Ada saja, ya. Dan sangat sulit. Kenapa harus melahirkan musuh pada hari kiamat? Berarti siap bertemu dengan orang yang dia salahkan dan caci maki di hari kiamat? Apa sudah tidak ada kegiatan lain yang harus dilakukan aktivitas dari sunnah-sunnah Nabi sehingga harus mencari kesalahan orang apalagi sudah meninggal? Bukankah Nabi SAW mengatakan udhkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan dari orang mati di antara kalian? Kan begitu. Tapi seperti itulah kurang lebih, ya. Dan begitu terus-terusnya sampai menjelang hari kiamat, orang-orang yang berpegang pada sunnah Nabi SAW ada saja orang yang tidak menyukainya. Tetapi yang tidak menyukai tentunya orang-orang yang memang tidak menyukai Nabi SAW otomatis, gitu kan. Karena diajak bertahan dan mempertahankan kemurnian sunnah, mereka tidak mau. Berarti yang mereka benci sebenarnya adalah ajaran Nabi SAW. Mau sadar atau tidak sadar, kan gitu. Allahu a'lam. Nah kaum muslimin, memang orang-orang yang mereka paling vokal menuduh dakwah sunnah, memusuhi dakwah sunnah, mereka memang aneh kaum muslimin. Mereka memang aneh. Kalau dikatakan mereka punya akal seperti nggak punya akal, dikatakan punya mata seperti nggak punya mata, dikatakan punya hati seperti nggak punya hati. Dan juga sangat terlihat kaum muslimin, mereka ini tidak menyukai sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika para asatid menjelaskan, mengajak kepada kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, ya, tauhid yang benar, ibadah yang benar, jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah, ya.
Maka mereka nggak suka. Ya. Justru mereka ini malah menuduh ustadz-ustadz yang mendakwahkan sunnah sebagai ahlul bid'ah. Ya. Coba kemarin ya videonya mengatakan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu dedengkot ahlul bid'ah. Ini kan kacau kaum muslimin. Mereka ini maling teriak maling. Ya, makanya kami katakan tadi, mereka punya mata seperti nggak punya mata, ya punya pikiran seperti nggak punya pikiran, punya hati tapi seperti nggak punya hati. Ya, apa yang mereka tuduhkan sebenarnya itu sudah di depan mata, ya, bahwa yang mereka tuduhkan itu tidak benar. Justru kembali kepada diri mereka sendiri. Tapi mereka nggak sadar-sadar. Ya, coba seperti Pak MM, ya, Pak Mustamar, menuduh Wahabi ini anti Yahudi, bentukan Yahudi, ya, pembentukannya disokong oleh Yahudi. Tapi ternyata ini yang terbaru saja, ya, terbongkar 5 orang anggota organisasi dirinya yang justru mesra dengan presiden Israel, presiden Yahudi. Coba, ya, belum lagi yang dulu, ketuanya sudah lebih dulu menemui presiden Israel, presiden Yahudi. Coba, ya, bahkan sampai semakin terbongkar, banyak yang terbongkar bahwasanya mereka ini, orang-orang mereka ini, ya, banyak memiliki hubungan mesra dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Israel. Coba, ya, Masjid Istiqlal, ya, masjid yang dibanggakan, masjid yang selama ini dikenal sebagai masjid yang mungkin paling baik lah dari sisi pengurusannya. Ternyata Masjid Istiqlal dijadikan tempat untuk pengkaderan ulama yang katanya ulama, tapi yang mendidik orang-orang Yahudi. Coba kaum muslimin. Ya. Bahkan pengurusnya ngeles. Pengurus Masjid Istiqlal ini ngeles. Katanya tidak tahu menahu ada acara tersebut. Acara tersebut tidak pernah direncanakan. Ternyata, ya, orang Yahudi itu sudah pernah mengisi di sana. Dan acara yang terbaru ini sebenarnya sudah disebarkan. Ya. Jadwalnya itu sudah disebarkan. Informasinya bahwa akan ada seminar, ya, PKUMI, pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal, tapi yang memberikan materi di dalam pengkaderan tersebut, ya, itu orang Yahudi. Ya. Terbayang ulama, ya, katanya ulama mau mengkaderkan pemuda, ya, supaya menjadi ulama Masjid Istiqlal. Tapi yang mendidiknya adalah orang Yahudi. Mau ulama seperti apa? Ulama su. Ya. Dan ternyata terbongkar lagi. 2 anggota Majelis Ulama Indonesia, ya, ternyata ikut bergabung dalam sebuah organisasi yang berafiliasi dengan orang Yahudi. Coba. Ya. Kalau dilihat orang-orang yang memiliki hubungan yang mesra dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ada mereka orang Wahabi? Nggak ada. Semuanya tergabung di ormasnya orang-orang yang menuduh bahwa Wahabi bentukan Yahudi, didukung Yahudi. Semuanya. Coba. Ya. Itu kan artinya mereka punya mata seperti nggak punya mata, punya pikiran seperti nggak punya pikiran, punya hati seperti nggak punya hati. Ya. Kemudian IR. Ya. IR ini ketika menuduh bahwa Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas sebagai dedengkot ahlul bid'ah, ya, coba apa dia nggak bisa melihat, ya? Matanya itu apa nggak bisa melihat sekeliling dia, ya? Melihat media, ya? Yang sering melakukan perkara-perkara bid'ah itu siapa? Kalau orang-orang salafi, orang-orang yang dia tuduh sebagai ahlul bid'ah, justru mereka ini tidak mau melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunan, tidak ada contoh, tidak ada perintah dari Nabi Muhammad SAW. Justru yang menuduh sebagai ahlul bid'ah inilah kelompoknya yang sering melakukan perkara-perkara yang jelas bid'ah. Bahkan jelas itu perkara maksiat tapi diatasnamakan sebagai ibadah. Ya, coba ini video kaum muslimin, ya. Coba kita simak, ini ada video yang kata mereka ini majelis sholawatan. Ya. Tapi apakah ini bentuk sholawatan? Apakah ini bentuk kemuliaan syariat Islam? Kemuliaan ajaran syariat Islam? Apakah ini ajaran Nabi Muhammad SAW? Ya. Coba kita simak videonya.
muslimin ya, coba apakah cara sholawatan yang joget-joget, perempuan joget campur laki-laki, perempuan, kemudian ada anak-anak juga sudah diajak joget-joget untuk bersolawat ya. Kemudian seperti yang dilakukan oleh Ali Gondrong, itu di bawahnya siapa? Apakah Wahabi yang joget-joget itu? Jelas itu Banser. Dan Banser itu jelas bukan Wahabi. Sejak kapan ada Banser Wahabi? Nggak ada. Ya. Coba. Berarti kan sebenarnya tuduhan-tuduhan mereka ini, tuduhan dari Mustamar, Idrus Romli, ya, tuduhan dari Lutfi Basori, tuduhan dari yang lain lah, semuanya dari kelompok mereka itu. Ya. Sebenarnya sudah di depan mata apa yang mereka tuduhkan itu semuanya ada pada diri mereka sendiri, ada pada kelompok mereka sendiri. Tapi mereka nggak sadar-sadar. Dan lebih parah lagi, jamaahnya juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamaahnya juga fanatik buta. Ya. Seolah-olah pembesar mereka ini benar. Padahal jelas-jelas apa yang mereka lakukan itu jauh dari tuntunan syariat Islam. Sudah jelas-jelas yang mesra dengan Yahudi adalah kelompok mereka sendiri. Ya. Tapi kok mereka masih dengan PD-nya menuduh orang-orang yang mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid sebagai dakwah yang disokong oleh Yahudi. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan mereka segera bertaubat ya. Sebelum nanti mereka dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang mereka fitnah selama ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.